Halo, salam sehat mahasiswa sekalian. Ini sambil saya menuju ke kampus ya, kita ngobrol terkait dengan metodologi penelitian. Oke, selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian, atau di yang angkatan lama mungkin istilahnya bukan mata kuliah metodologi penelitian ya, tapi penulisan dan presentasi. Oke, harapan saya kalian semua dalam kondisi baik ya, sehat, kemudian tidak terhalang satu apapun, dan bisa selalu terkoneksi walaupun via online atau daring. Oke, nanti di mata kuliah ini kalian akan belajar terkait dengan bagaimana menjadi peneliti yang baik, kemudian bagaimana kalian harus melakukan penelitian, gitu ya, step-stepnya apa saja, metodenya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian nanti mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan metodologi penelitian, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, karena selama pandemi ini ya mungkin berkah juga ya buat kalian. Kalian bisa sambil tiduran di rumah tapi bisa kuliah gitu. Luar biasa ya, berkah dari pandemi. Yang pertama kalian harus tahu bahwa nanti semua metode pembelajaran ini akan terrecord di learning management system kita, atau websitenya namanya e-learning.janabadra.ac.id. Harapan saya kalian sudah tahu semua ya terkait dengan pembelajaran di sana. Saya pikir kalian sudah familiar semua di sana dan kalian sudah punya akun masing-masing di sana. Kemudian di kelas metodologi penelitian atau penulisan dan presentasi, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan saya uploadkan ke dalam learning management system kita. Jadi mohon kalian selalu cek update dari kelas kita di metodologi penelitian dan atau penulisan dan presentasi di learning management system kita. Jadi kalian harus update nih tiap hari, atau katakanlah nggak usah tiap hari, tiap minggu, sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Kaprodi atau program studi. Kemudian aturan yang pertama, kalian harus selalu mengisi presensi, daftar presensi yang sudah saya cantumkan dalam learning management system di bagian atas di bawah announcement. Nanti ada presensi kuliah. Kemudian kalian harus melakukan presensi setiap minggu. Jadi presensi itu saya buka hanya setiap minggu pada jadwal kuliah yang sudah disampaikan oleh program studi. Ya, jadi ingat, kalau katakanlah kalau tidak salah mungkin harinya Senin sama Jumat ya, saya agak lupa, tapi nanti kalian coba cek di jadwal yang sudah dikeluarkan oleh program studi. Oke, jadi kalian harus presensi ya, bukan absensi. Kalau absensi kan orang yang tidak hadir yang absen. Presensi, jadi kalian harus melakukan presensi setiap minggu pada saat jadwal perkuliahan. Oke ya, jadi itu yang harus kalian lakukan. Karena presensi ini akan menjadi bagian dari penilaian di akhir perkuliahan. Jadi nanti akan saya sebagai bobot nilai, jadi 10% untuk presensi ini. Jadi jangan lupa kalian melakukan presensi ini. Dan presensi ini hanya saya buka pada saat jadwal kuliah selama 2 jam. Untuk jam yang pertama ya, 60 menit yang pertama, jika mahasiswa itu melakukan presensi di 60 menit pertama jadwal itu akan dikategorikan sebagai mahasiswa yang present atau hadir tepat waktu. Kemudian kalau seandainya ada mahasiswa yang presentnya lebih dari 60 menit di bawah 120 menit atau 2 jam, masih bisa melakukan presensi, tapi dianggap sebagai presensi yang terlambat. Tapi kalau lebih dari itu, kalian tidak bisa lagi melakukan presensi atau mengeklik link presensi itu untuk sebagai presensi. Jadi dianggap sebagai absen atau tidak hadir. Oke, diperhatikan ya. Jadi waktu kalian ada 2 jam. Kalau pengen nilainya tinggi ya berarti kalian harus present pada jam pertama. Ya, kalau nanti terpaksanya kalian harus present di jam kedua ya berarti poinnya agak lebih kecil sedikit. Oke ya, jadi harus kalian perhatikan nih tiap minggu kalian harus cek. Kenapa kalian perlu mencet itu? Karena nanti juga kalian harus cek ada nggak updating baru terkait dengan sistem pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yang kedua, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, saya tidak akan melakukan sinkronus. Sinkronus itu artinya bisa tatap maya, bisa tatap muka. Setiap minggu saya tidak akan melakukan itu. Jadi nanti tatap maya, proses tatap maya, tatap muka itu akan saya umumkan di learning management system
Jadi kalian harus update kapan saya akan melakukan tatap maya dengan kalian atau tatap muka kalian dengan kalian di jadwal tertentu nanti akan saya berikan. Jadi kalian harus update terus. Kemudian tatap maya saya akan menggunakan kemungkinan akan menggunakan 2 platform ya. Jadi mungkin saya bisa saja menggunakan MS Team yang platform utama di channel di Learning Management System Universitas Jana Batra, atau saya akan bisa menggunakan Zoom meeting. Jadi nanti kalian cek saya kalau saya menghendaki tatap maya akan saya berikan linknya di sana dan jadwal sesuai dengan yang nanti akan saya berikan. Bisa saja jadwal itu hasil kesepakatan kita ya, hasil kesepakatan kita. Kemudian yang selanjutnya kalian harus selalu cek periodik ya Learning Management System di metodologi penelitian atau teknik penulisan dan presentasi, karena saya akan uploadkan beberapa materi terkait dengan pembelajaran kita. Karena sifatnya periodik, jadi nanti mohon kalian untuk bisa cek Learning Management System kita ya secara periodik. Dan di situ ada beberapa materi yang digolongkan sebenarnya menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah satu, materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu bisa saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint atau PDF atau link video atau bahkan video yang mungkin nanti akan saya buat sendiri. Jadi nanti itu yang disebut dengan media pembelajaran atau materi pembelajaran. Kemudian ada hal lain yang mungkin saya uploadkan di sana, itu adalah satu tentang keaktifan mahasiswa untuk berdiskusi. Mungkin nanti akan saya sediakan forum gitu ya, forum diskusi antar kalian. Itu forum itu bisa berupa deskriptif, kemudian kalian bisa mengetikkan di sana terkait diskusi-diskusi yang nanti juga diskusi itu akan saya berikan topik-topiknya. Jadi nanti mohon kalian juga aktif di sana, karena keaktifan diskusi itu juga merupakan penilaian dalam proses pembelajaran. Nanti juga mungkin saya akan memberikan ruang bagi kalian untuk menilai diskusi-diskusi dari teman-teman antar kalian gitu, berupa rating. Jadi kalian bisa merating mungkin obrolan teman-teman yang diposting di situ itu mana yang baik, mana yang tidak. Nanti kalian bisa berikan rating antar kalian. Itu juga merupakan salah satu bentuk penilaian yang akan nanti saya akan saya berikan pada kalian. Bagaimana kalian tuh memberikan penilaian terhadap teman kalian di forum diskusi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa mungkin assignment atau penilaian-penilaian yang sifatnya seperti tugas, kuis dan sebagainya. Itu juga mohon semuanya dilakukan dengan baik, atau kalian harus melakukan semua tugas itu yang ada dalam Learning Management System, karena semua tugas, semua materi dan sebagainya itu yang akan menjadi basis penilaian untuk kalian nanti di akhir periode perkuliahan ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, kemudian kalian juga saya mohon untuk aktif bertanya kepada saya, mungkin kalau ada beberapa hal yang mungkin kalian merasa bingung atau merasa confused dengan yang disampaikan di Learning Management System itu. Kemudian yang perlu diingat juga, di dalam pembelajaran di Learning Management System mungkin ada beberapa materi-materi yang saya restricted atau saya batasi kalau seandainya kalian belum melakukan pembelajaran di tahap sebelumnya. Jadi mungkin kalian harus nanti kalau sudah belajar di tahap sebelumnya gitu, kemudian kalian harus melakukan checking kayak centang-centang itu ya, di kotak-kotak itu centang, baru bisa pembelajaran berikutnya itu terbuka. Itu juga sistem yang nanti yang ada di Learning Management System kita ya. Saya juga mungkin akan memberikan beberapa tugas kekinian kepada kalian, seperti contoh mungkin membuat vlog seperti ini gitu ya, terkait dengan metodologi penelitian. Kemudian mungkin kalian akan saya berikan tugas untuk membuat video animasi dengan Python, dengan mungkin video scribe dan sebagainya gitu ya. Jadi harapannya nanti begitu akhir metodologi penelitian itu selesai, mata kuliah ini selesai, kalian itu tidak hanya mengetahui konsep tentang bagaimana konsep meneliti yang baik, metodenya seperti apa, data-data yang dibutuhkan seperti apa dan sebagainya, tapi juga kalian juga akan menguasai hard skill tambahan seperti penggunaan software, penggunaan online software dan sebagainya yang bisa kalian improve sendiri ya. Itu sebagai salah satu bentuk improvement dari kalian selama pembelajaran di mata kuliah ini.
Oke, saya kira itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran di mata kuliah metodologi penelitian atau teknik penulisan dan presentasi. Harapan saya kalian bisa menikmati pembelajaran ini dan semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan kondisi sehat. Dan harapan saya juga suatu saat kalau ini sudah diizinkan untuk tatap muka, sesekali kita akan melakukan tatap muka untuk melihat apa namanya secara physically ya, kalian dengan saya agar mungkin ada engagement yang lebih baik antara kita gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, selalu semangat. Salam